Halo anak Jawa Timur, sore hari ini Suara Jatim Pos ada di Kota Batu akan berbincang dengan Kadis Kominfo dan juga pelaku TV Desa. Saksikan terus podcast Suara Jatim Pos. Suara Jatim Pos, wajah baru, semangat baru. Suara Jatim Pos, wajah baru, semangat baru. Oke, keluarga Suara Jatim Pos dimanapun Anda berada, kembali lagi Suara Jatim Pos menyajikan informasi terkini, terbaru dari Kota Dingin, Kota Batu. Nah, kalau kemarin kita sudah ngobrol panjang dengan Ditlantas Polda Jawa Timur, saat ini Doi Nuri bersama Suara Jatim Pos mendatangi satu tempat yang di sini adalah pengolahan orang-orang yang kreatif. Di mana lagi kalau bukan di Dinas Komunikasi dan Informasi Pemkot Batu. Selamat siang, ada Bapak Andri, Pak Andri Wijaya. Mohon izin, saya buka masker dulu. Siap. Selamat siang, Suara Jatim Pos. Sukses Selamat selalu. siang, luar biasa sekali Pak ya. Sehat Pak ya? Alhamdulillah, Di sehat. sebelahnya Pak Andri ada Bapak Kepala Dinas kita, ada Bapak Oni Ardianto. Sepertinya sehat sekali pagi. Alhamdulillah. Beliau kalem sekali Pak Andri. Pertama kali ketemu Pak Oni ini saya dulu sungkan sekali gitu ya. Tapi orangnya baik, orangnya humoris juga. Nah, saya tadi kaget Pak Oni, Pak Andri masuk sini kaget. Karena ada satu presenter yang sudah cukup kondang di Kota Batu. Ada Miftah Rujana dari ATV. Kaget sekali. Selamat siang Pak Doi. Siang. Kenapa manggil Pak? Ada yang tahu sejarahnya nggak Mas? Nah, ini Ada tahu nggak? Ada sejarahnya kenapa dia panggil saya Ada Pak? rahasia tersembunyi. Dia dulu adalah siswa saya di salah satu sekolah ternama di Kota Malang dan bangga sekali ya. Ternyata terlibat di TV Desa yang hari ini akan kita bahas habis Pak. Sebelahnya Mbak Miftah Rujana ada juga Mas Faris dari Pendem TV Desa. Iya, betul. Saya ketemu Mas Faris juga satu sosok orang yang kreatif karena saat itu bertemu di Karang Taruna dan waktu pendirian Kampung Gopit ya, Kampung Wisata, Kampung Seni dan Budaya, Kampung Wisata Seni dan Budaya Gopit. Di sana tuh ada ini Pak, jadi di Desa Pendem itu ada satu sawah terasering gitu, yang di situ disulap menjadi sanggar kesenian gitu ya. Dan di sana siapapun bebas untuk berlatih, untuk berkarya apapun. Nah, ini melakukan hal semacam itu kan berat sekali. Tapi Diskominfo Kota Batu di bawah Pemkot Batu akan mengadakan satu festival TV Desa. Untuk kontennya apa saja, peserta siapa saja, dan apa aja sih selain festival itu, coba langsung kita minta penjelasan ke Bapak Andri Wijaya dulu. terima kasih Mas Siap. Doi. Oke. Terkait dengan TV Desa, Festival TV Desa. Festival TV Desa ini adalah suatu event untuk memberikan apresiasi kepada para pegiat TV Desa yang ada di Kota Batu. Diskominfo melalui bidang IKP memiliki program yang namanya TV Desa. IKP itu apa Pak? IKP itu Informasi dan Komunikasi Publik. Oh ya, oke, siap-siap. Nah, salah satu binaannya adalah Kelompok Informasi Masyarakat, KIM. KIM ini ada di desa-desa. Lalu kita bersinergi dengan KIM, dengan pemerintahan desa, untuk memberikan suatu kegiatan, program kegiatan kepada KIM. Nah, program itu berupa TV Desa. Sudah berjalan berapa tahun? Nah, alhamdulillah TV Desa ini saya bilang bayi yang masih baru lahir sebenarnya. Wah, masih fresh ya? Yang masih fresh. Ya. Program ini kita inisiasi di tanggal 15 Juni tahun 2020. Berarti ulang tahunnya kemarin. Ulang tahunnya kemarin. Nah, untuk memperingati hari lahir itu, kita buat event yang namanya Festival TV Desa. Ya. Kontennya apa aja Pak nanti? Nah, nanti di Festival TV Desa ini, yang pertama kita akan meluncing TV Desa itu sendiri. Kemudian kita akan memberikan TV Desa Awarding sebagai apresiasi kepada insan-insan pertelevisian desa, anak-anak KIM, pemuda-pemudi Kota Batu yang sudah berkarya selama 1 tahun ini. Dan yang kedua, ketiga maksud kami, kita juga membuat event festival film pendek desa secara nasional. Ada kategori umum, kategori KIM, dan juga kategori SMA dan SMK. Kalau yang awarding tadi itu kategorinya apa aja? Nah, untuk awarding, seperti di awal saya sampaikan bahwa ini sebagai apresiasi kepada insan TV Desa
Nanti di situ kita akan memilih presenter TV Desa terbaik. Kemudian kita akan memilih acara TV Desa terbaik. Kita akan memilih TV Desa yang terproduktif. Program-programnya. Kemudian kita juga akan melihat desa kelurahan mana yang paling support, paling aware terhadap TV Desa ini. Oke. Dari 19 desa dan 5 kelurahan di Kota Batu. Betul. Oke, luar biasa. Nah, bergeser ke Pak Oni Ardianto. Pak Oni, Bapak kan masih belum ada setahun Pak yang menjabat sebagai Kepala Dinas Kominfo Kota Batu, tetapi sudah ada yang harus dikawal nih Pak, hal kreatif nih Pak. Mendatang apa aja Pak untuk pengembangan TV Desa ini? Iya, tadi sempat disinggung oleh Mas Andri terkait kegiatan TV Desa ini. Ya sudah mendapat banyak apresiasi, terutama dari pimpinan, juga dari teman-teman Diskominfo yang lain. Embrionya dari TV Desa ini sendiri adalah KIM, tadi sempat disinggung ya, kelompok informasi masyarakat yang tugasnya itu melakukan diseminasi, pemberdayaan lah pada masyarakat, bagaimana supaya masyarakat bisa mengakses informasi baik dari pemerintah daerah ataupun dari masyarakat bisa ke atas. Nah, kegiatan ini sangat kreatif menurut kami, sehingga perlu dibuatkan agenda kegiatan yang menurut kami bisa mendapatkan perhatian dari pemerintah desa, supaya dalam ke depan pembinaan itu tidak hanya dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batu, tapi juga oleh pemerintah desa. Seperti itu, Mas. Jadi setahun ini bisa diibaratkan KIM itu sebagai wadah atau alat untuk gembleng ya Pak ya, Ya. memberikan arahan kepada pemerintah desa bagaimana caranya menghidupi, membina TV Desa itu sendiri ya. Nah, untuk langkah selanjutnya Pak, setelah nanti kan ada awarding juga, festival ini kan tentunya kita nggak berharap itu hanya sebagai seremoni saja kan. Nah, kalau menurut Pak Oni perlu nggak sih Pak pembibitan bakat-bakat itu di TV Desa, tapi dengan skop yang lebih luas lagi? Ya, iya sangat perlu ya. Terutama ini generasi muda, rata-rata mayoritas juga KIM itu mayoritas masih muda ya, Mbak Miftahul sama Mas Faris. Ini sangat luar biasa. Kalau kita nggak melakukan pembinaan, pembibitan, itu pasti kualitasnya juga akan hilang. Oleh karena itu di tahun ini ataupun tahun berikutnya kita akan tetap melakukan ada program kegiatan untuk pembinaan teman-teman di KIM atau TV Desa ini sendiri. Kalau dari support dari pemerintah kota, dari wali kota, dari Pemda mungkin seperti apa Pak ke Dinas Kominfo untuk TV Desa ini? Dari pemerintah, terutama dari pimpinan ya, sangat mendukung. Kemarin itu juga sempat kita sampaikan, beliau sangat mengapresiasi kegiatan ini. Bahkan sempat juga share terkait dengan film-film pendek yang sudah dibuat oleh teman-teman TV Desa. Sempat juga Mas Andri dan teman-teman KIM juga paparan di legislatif juga, Dewan Komisi C yang membidangi komunikasi, Dinas Komunikasi ini juga sangat mengapresiasi. Harapannya nanti ke depan lebih berkembang lagi. Oke. Kalau saya melihatnya kayaknya dengan berkembang TV Desa ini nggak menutup kemungkinan akan ada sinias-sinias muda Pak yang berkembang ya. Nah, saya geser sedikit ke Miftah Hujana. Ini kalau saya ngobrol sama Miftah ini kayaknya akan beradu suara sama-sama presenternya. Sama sore Miftah. Sore. Kan suaranya gimana gitu ya. Saya singgung tadi, benar nggak sih kalau di TV Desa itu kita nggak hanya bicara tentang news ya, tapi juga bicara tentang film pendek. Di situ kan juga memunculkan sinias-sinias pemula ataupun yang masih muda mengawali karyanya. Seperti apa karya-karya yang kamu bangun dengan teman-teman di TV Desa itu? Benar sekali katanya Pak Doi, bahwasanya di TV Desa bukan hanya memberikan informasi bagi masyarakat, bukan hanya memberikan konten-konten untuk dinikmati masyarakat, tapi kita juga belajar bagaimana cara kita membuat film pendek juga. Karena kemarin juga sudah ada workshop kecil-kecilan dari Kominfo juga yang bersinergi dengan Simba. Simba itu? Sinema Batu Adem. Sinema Batu Adem. Wah, ini saya baru tahu. Oke, jadi Suara Jatim Pos ada yang namanya Simba ya, suara Sinema. Sinema Batu Adem.
Ini kayaknya podcastnya Solo Jati Pos nggak harus berhenti di sini aja nih, kayaknya harus ngawal Simba ini tadi ya. Karena apa? Di Solo Jati Pos sebagai salah satu media di Jawa Timur yang kita ingin juga membantu tentang perfilman di lokal. Apalagi kalau udah bicara lokal wisdom Pak ya. Nah, aku mau tanya ke Faris ya. Faris sepertinya lebih di kameramen. Iya, belajarnya. Di belakang layar kan ya. Belakang layar. Faris, sejauh ini dari yang seperti dikatakan Miftah tadi, film-film pendek itu lebih banyak mengangkat lokal wisdom atau sesuatu yang saat ini udah umum gitu. Kebanyakan sih kayak masalah sosial terus budaya. Kemarin itu sedikit bocoran yang dipendam itu ngangkat gerhana bulan yang Mitoni itu loh yang orang hamil ada gerhana bulan. Ya itu Mitos itu ya. mitos. Jadi Ya. mengangkat satu cerita terkait mitologi gitu ya. Itu sedikit aja bocoran seperti apa? Kemarin kan kita baru pertama kali. Iya. Terus talentnya juga pertama kali itu kayak kompaknya itu di situ ditemukan. Oh gitu ya. Gini ya, bikin film sampai 3 hari nggak pulang, 3 hari produksi, iya seru Dan ya ditentukan sama alam bener ya. Iya. Ada gerhana bulan nggak malam ini gitu. Iya. Tapi dapat Tapi kebetulan kemarin dapat ya. bulannya. Dapat bulannya. Iya. Main di editing kita. Luar biasa. Oh gitu ya. Iya. Oh luar biasa. Oke, ke Miftah lagi. Miftah, kalau Miftah kan basicnya di ini ya, reporter ya. Nah, susah nggak sih harus terjun ke perfilman seperti itu? Awalnya susah, awalnya sempet down, nggak mau ikut gitu loh. Awalnya gitu, aduh apa sih ini kok film-film jadinya, padahal kan bukan passion saya, ternyata enak juga. Gitu ya. Iya seru juga, dan kekeluargaannya nampak pas di film itu karena kan kita bekerjanya berhari-hari bareng-bareng. Gitu. Dari Dinas Kominfo sendiri kan sudah memberikan sesuatu yang luar biasa, mulai dari pelatihan, dari fasilitas, dan banyak hal yang lainnya. Tekad kalian apa? Harus dulu. Kemarin kita usaha, pertama kita kepingin ngangkat potensi lokal. Wisatanya. Wisata. Iya. Sekarang kan di Bandung masih digencar-gencarkan yang itu ada Bumi Lumbung Pendem. Bumi Lumbung Pendem. Sama ada kampung wisata budaya Bukit. Bukit ini sudah di launching setahun yang lalu ya. Itu kita cover sama event-event masyarakat. Pak Lurah pun juga mendukung untuk pemuda-pemuda KIM di desa itu bisa berkreasi semaksimal mungkin di desa. Artinya TV desa nggak boleh hidup hanya setahun 2 tahun. Iya. Harus abadi gitu ya. Iya. Nanti Pak Oni, Pak Andri siap mendukung. Ya, kalau dari Miftah sendiri gimana? Dengan adanya TV Desa ini, dulu kan cuma Iya. KIM aja namanya, tapi sekarang Iya. udah TV Desa. Harapannya juga bisa dinikmati banyak orang, tidak hanya di desa juga, di kota juga, tapi seluruh Indonesia. Masyarakat Bisa seperti dinikmati. apa menerimanya TV desa itu? Penerimaan masyarakat seperti apa? Kemarin masyarakat antusias di pandemi itu. Kemarin kita juga live-kan sepak bola. Oh turnamen tangkap gitu ya? Trofeo ya. Oh gitu. Itu masyarakat kan pas hujan-hujan juga, masyarakat bisa nonton di rumah. Di rumah ya? Luar biasa. Wah, ini suksesnya Pak Oni sama Pak Andri nih Pak ya. Ternyata di luar dugaan kita gitu loh Pak. Yang awalnya Diskominfo hanya berorientasi pada informasi masyarakat. Ternyata menjadi kreativitas masyarakat juga gitu ya. Dan sekarang apa-apa di-live-kan. Iya. Gitu ya. Pengajian di-live-kan. Gitu ya. Iya. Sepak bola di live kan. Di-live-kan. Oke, jadi nanti mungkin ada ketika kamu dilamar harus di live juga. Nah, Pak Oni, dengan apa yang sudah disampaikan oleh adik-adik kita dari TV Desa, seperti apa Pak? Ya, luar biasa sekali ya. Apalagi kita teman-teman ini menggunakan kanal YouTube ya, Iya. yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat ya. Memang tantangannya itu tadi, kontennya juga nggak hanya tentang program pemerintah. Tadi disampaikan oleh Mas Faris tentang desa, wisatanya yang ada di desa, bahkan sepak bola juga ditayangkan. Artinya kreativitas dari teman-teman itu akan dengan sendirinya akan berkembang ya. Dengan adanya TV desa ini. Nah, nanti
ke depan tugas kami sebenarnya memang lebih mengarahkan tentang bagaimana bisa mengembangkan kemampuan dari teman-teman. Tadi Mas Faris mungkin basicnya kameramen, bagaimana cara menjadi kameramen yang baik dan benar seperti itu. Nah, terkait dengan konten itu memang tantangannya mungkin akan bersaing dengan kanal YouTube yang lain mungkin ya. Bahkan kalau di daerah lain itu ada yang satu kampung itu hidupnya dari YouTube semua ya. Ya nggak menutup kemungkinan di Pendem, di Tripurna juga akan seperti itu, dan semoga juga akan membawa dampak ekonomi bagi warga sekitar. Saya harap itu akan menjadi PR kita bersama ya. Kita akan bahas bagaimana supaya bisa mengangkat UMKM, misalkan produk-produk yang ada di Pendem punya UMKM apa, kemudian kita iklankan. Kita punya LPPL, punya ATV, nggak ada salahnya ketika kita membuat konten terkait dengan UMKM tentang misalkan keripik misalkan ya, kita live-kan, kita kemudian pasarkan, iklankan di kanal TV kita. Boleh juga kok Pak ya. Nah Pak, menutup kemungkinan nggak sih untuk anggaran tahun 2022 ini bisa menyekolahkan ya, atau istilahnya memberikan ilmunya lebih terhadap semua elemen di dalam TV desa, katakanlah kameramen disekolahkan ke media yang lebih besar untuk belajar tentang teknik kamera, kemudian kayak presenter juga disekolahkan khusus untuk presenter gitu. Ya. Sangat memungkinkan. Sangat Nanti mungkin dijelaskan sama Pak ya. Nanti hasilnya dari Festival TV Desa ini hadiahnya juga ada beasiswa ya buat teman-teman yang menang. Ya. Jadi mungkin sangat mungkin kita bekerja sama dengan perguruan tinggi, nanti bagi pemenang juga akan diberikan beasiswa. Langsung senyum Mijan. Saya biasanya manggilnya Mijan, minta Mijana karena jadi saya panggil enaknya Mijan gitu ya. Pak Andri, nanti pelaksananya tanggal berapa itu festivalnya? Jadi untuk festival sendiri kita laksanakan tanggal 7 dan 8 November, hari Minggu dan hari Senin. Lokasinya Pak? Lokasinya di Gor Gajah Mada. Di Gor Gajah Mada di sebelah baratnya alun-alun Kota Batu ya. Iya. Jadi untuk nanti boleh ditonton secara live? Alhamdulillah nanti kegiatan kita ini akan live di beberapa stasiun TV yang sudah apply ke kita. Nanti yang jelas LPPL kita, ATV, kemudian kita akan live juga di Batu TV, kemudian relay di BBS TV, relay di Gajayana TV, dan juga relay di JTV. Dan ini juga kita baru berkomunikasi dengan teman-teman di Persada Indonesia, jaringan LPPL seluruh Indonesia. Semoga bisa connect juga nanti sehingga acara kita pada 9 tanggal 8 nanti bisa connect juga. Kita expose besar-besaran. Semoga bisa lancar seperti itu harapan kita. Tapi kalau ada ini Pak ya, ada simpatisannya dari TV Desa lah yang ingin datang langsung ke Gor Gajah Mada, boleh nggak Pak? Boleh. Jadi nanti memang event itu kita buka untuk tanggal 8 malam karena sifatnya awarding. Kita buat dengan offline dan online. Gitu. Untuk offline kita buka venue itu terbatas untuk undangan dengan kapasitas mungkin jumlah 150 tamu undangan VIP yang akan kita undang tentunya Perkompinda. Kemudian yang tamu paling istimewa dari kami nanti adalah Bapak Kepala Desa dan Ibu Kepala Desa, Pak Lurah dan Bu Lurah sekota Batu. Karena beliau ini adalah sebagai orang tua dari TV Desa Kim ini. Benar. Nanti akan kita undang dan bahkan kami juga akan minta tolong kepada beliau-beliau untuk membacakan nominasi-nominasi pemenang yang ada di TV Desa nanti. Keren. Nah, untuk pemirsa Suara Jatim Pos, jadi kalau umpama belum sempat ke Batu untuk menyaksikan sendiri secara langsung acara Festival TV Desa, bisa langsung nonton di beberapa TV tadi Pak yang sudah disebutkan tadi. Dan yang pastinya dari Diskominfo sendiri akan tetap mensupport pergerakan TV Desa secara maksimal. Pak Oni mungkin yang terakhir Pak, selain program TV Desa ini Pak, saat ini yang sedang digencarkan oleh Kominfo sebagai corong suara dari Pemkot Batu apa? Iya, pertama karena sesuai dengan tugas kita sebagai Dinas Komunikasi dan Informatika, itu kami akan berupaya bagaimana supaya peningkatan jaringan internet yang ada di fasilitas umum, fasilitas publik itu semakin bertambah. Tahun ini dan tahun depan kita menargetkan ada tambahan sekitar 5 titik di desa
supaya akan ada penambahan akses internet bagi masyarakat Secara gratis ya, secara gratis. Yang dibuka juga bisa bermanfaat ketika memang apabila dibutuhkan masih pembelajaran yang daring. Ya, semoga tahun depan sudah nggak daring lagi. Itu harapannya kami. Terus kemudian terkait dengan data, satu data kita ada kegiatan program satu data. Mungkin Mas Doi sudah terbiasa searching di Google, kita cari suara Jatim Pos itu kan akan muncul semua berita. Nah, harapan kita semua SKPD itu akan kita olah datanya, kita sebagai wali data itu pemerintah bisa memberikan data yang akurat, data yang bisa dibagi-pakaikan, transparan untuk bisa memudahkan masyarakat bisa mengakses. Satu klik saja bisa mengakses, ya semacam itu. Kemudian kita juga akan ada beberapa aplikasi sebenarnya yang bisa membantu masyarakat. Sekarang yang kita bangun itu ada Among Batu ya, aplikasi Among Batu itu sudah ada di Play Store, tapi memang masih sistemnya yang masih beta ya. Kita bisa mengakses beberapa CCTV yang ada di beberapa titik ya yang ada di ruas jalan. Kemudian nanti juga akan ada seperti UMKM, itu sudah ada menunya juga sudah ada. UMKM bisa mempromosikan dirinya di aplikasi itu. Kemudian apabila ada masyarakat yang ingin membeli, di situ juga ada kontak person, bisa langsung terhubung juga dengan Google Map. Jadi directionnya juga bisa langsung menuju ke tempat itu seperti itu. Insya Allah kali ini kita kembangkan juga dengan beberapa SKPD ya, pengembangan seperti dengan Dinas Kesehatan, kemudian dengan Dinas Lingkungan Hidup, aplikasi-aplikasinya. Tantangannya itu memang kita bisa mengintegrasikan aplikasi-aplikasi yang sudah ada di SKPD. Itu Pak ya. Semoga diberi kelancaran. Amin. Harapan terakhir untuk Dinas Kominfo Kota Batu, bukan terakhir ya, maksudnya hari ini terakhir di program kita ini. Tapi untuk supportnya dari Kominfo buat kalian nggak akan berhenti, pasti Pak gitu ya. Oke, harapan seperti apa selanjutnya deh? Kalau dari kita mungkin kita lebih di support kayak tadi, lebih biar kita lebih termotivasi dan bisa kreatif Dan teredukasi juga ya. Gitu aja Mas Faris. Mijan? Tetap dikawal ya sampai kita bukan hanya tahun ini, 2 tahun lagi, tapi tetap terus, walaupun nanti ganti mungkin ya kabinnya, tapi tetap terus ada. Harus tetap ada, dan juga semoga ada sekolah-sekolah itu tadi. Amin. Semangatnya luar biasa Pak Andri ya teman-teman ini. Jadi tadi sebelum acara minta bisi-bisi sama saya, Pak saya tuh dendam sama Pak Sampai katanya. Loh kenapa? Dulu waktu ikut ekskul saya, dia pernah nggak ikut lomba. Tapi satu hal yang pasti adalah dia sekarang lebih sukses daripada yang ikut lomba ketika itu ya. Tepuk tangan dong. Seperti juga Kominfo Kota Batu, pergerakannya bawah tanah. Kini siapa sih yang tahu? Kini belum ada yang tahu Pak selama ini. Tapi begitu muncullah TV Desa, apresiasi masyarakat terhadap TV Desa dan juga Dinas Kominfo Kota Batu luar biasa. Baik, Suara Jatim Pos akan lebih kembali dengan inovasi-inovasi terbaru, berita-berita terupdate di Jawa Timur tentunya. Suara Jatim Pos, wajah baru, semangat baru.